Halo Bapak Ibu, saya Susia Bogar, seorang guru di salah satu sekolah penggerak SMA Negeri 1 Bitung. Pada kesempatan ini akan membagikan praktik baik tentang bagaimana menyusun dan mengembangkan modul ajar. Bapak Ibu guru, salah satu kompetensi yang perlu dimiliki seorang guru dalam melaksanakan tugasnya adalah menyusun dan mengembangkan modul ajar. Mengapa modul ajar sangat penting dalam kegiatan pembelajaran? Jawabnya, agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Bapak Ibu guru, apa yang dimaksud dengan konsep modul ajar? Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Dengan kata lain, modul ajar adalah implementasi dari tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Modul ajar juga disusun sesuai fase perkembangan peserta didik. Sebelum menyusun modul ajar, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Kedua, perbedaan tingkat pemahaman, melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu adalah unik. Yang ketiga, belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal. Yang keempat, kita juga harus memperhatikan tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman. Hal yang perlu diperhatikan dalam modul ajar. Pertama, guru diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Kedua, komponen modul ajar dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan. Bapak Ibu guru, ada beberapa hal yang menjadi kriteria penyusunan modul ajar. Yang pertama, esensial. Itu artinya pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, menarik, bermakna, dan menantang. Itu artinya menumbuhkan minat, tidak terlalu kompleks untuk tahap usianya, namun juga tidak terlalu mudah. Selanjutnya, relevan dan konseptual. Itu artinya berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya dan sesuai konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Dan yang terakhir, berkesinambungan. Artinya keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Prosedur pengembangan modul ajar. Yang pertama, menganalisis kondisi dan kebutuhan peserta didik, guru, serta satuan pendidikan. Yang kedua, melakukan diagnostik. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, memilih tujuan pembelajaran dari alur tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran yang akan dikembangkan. Selanjutnya, merencanakan jenis, teknik, dan instrumen.
Selanjutnya, menyusun berdasarkan komponen yang ditentukan sesuai kebutuhan pembelajaran. Dan Bapak Ibu, modul sudah siap untuk digunakan. Ada tahap selanjutnya, yakni evaluasi dan pengembangan. Komponen modul ajar berisi: pertama, informasi umum; kedua, kegiatan inti; dan yang ketiga, lampiran. Baik Bapak Ibu, saat ini saya mengajak kita semua untuk melihat modul ajar mata pelajaran kimia dengan materi sifat keperiodikan unsur. Pertama, identitas umum. Identitas umum ini berisi nama penulis, tahun penyusunan, kemudian ada juga fase E untuk jenjang SMA kelas 10, dan perkiraan jumlah siswa, dan ada juga memuat moda atau model pembelajaran. Nah, untuk model pembelajaran ini kita memilih ada model pembelajaran tatap muka ataupun pembelajaran jarak jauh. Nah, kali ini saya memilih paduan dari tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu, kita juga jangan lupa ada alokasi waktu yang harus kita perhitungkan dalam kita membuat modul. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini dalam modul saya tempatkan paling depan, tapi bisa juga kalaupun Bapak Ibu menempatkannya di bagian bawah. Selanjutnya Bapak Ibu, tujuan pembelajaran ini ditetapkan berdasarkan capaian pembelajaran, dan capaian pembelajaran itu dianalisis untuk kita menetapkan alur tujuan pembelajaran, dan selanjutnya kita masuk dalam tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, dalam tujuan pembelajaran ini yang pasti di situ juga tergambar akan profil pelajar Pancasila yang nantinya kita harus capai di akhir dari kegiatan pembelajaran ini. Selanjutnya, ada yang disebut dengan domain konten yang dituju. Nah, domain konten yang saya ambil di sini adalah pemahaman sains dan keterampilan sains, dan merupakan konten utama dalam modul ajar saya adalah sifat keperiodikan unsur. Bapak Ibu, ada yang disebut dengan pertanyaan pemantik atau pertanyaan inti yang harus kita buat. Dalam pertanyaan pemantik ini gunanya adalah untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Nah, di sini contohnya saya ambil ada 5 pertanyaan pemantik. Selanjutnya Bapak Ibu, kita juga harus menentukan kompetensi awal yang harus dimiliki siswa atau peserta didik sebelum mempelajari topik ini. Nah, kompetensi awal di sini siswa sudah mengenal dan menguasai tentang perkembangan sistem periodik unsur dan sistem periodik unsur modern, dan profil pelajar Pancasila yang ada adalah bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Selanjutnya Bapak Ibu, faktor yang sangat penting juga adalah sarana prasarana. Seluruh sarana yang diperlukan siswa
dalam proses pembelajaran meliputi beberapa hal. Yang pertama, sumber belajar, kemudian alat untuk mendapatkan sumber belajar. Di dalamnya ada laptop, notebook, alat tulis. Kemudian lingkungan belajar dalam dan luar sekolah yang aman dan tidak mengganggu konsentrasi belajar siswa. Nah, selain itu juga kita mengenal yang disebut dengan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini di dalamnya termasuk video pembelajaran, rekaman pembelajaran, media presentasi, kemudian ada pamflet, artikel, gambar, video tentang sifat keperiodikan unsur. Bapak Ibu, dalam kurikulum Merdeka ini kita juga mengenal bahwa perangkat ajar harus digunakan guru untuk mengajar, antara lain siswa atau peserta didik reguler atau tipikal, di mana peserta didik ini tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian peserta didik dengan kesulitan belajar. Nah, untuk peserta didik yang memiliki kesulitan belajar ini memiliki gaya belajar yang terbatas, misalnya dengan audio. Nah, peserta didik ini biasanya juga memiliki kesulitan dalam memahami materi ajar dan berkonsentrasi dalam jangka panjang. Peserta didik dengan pencapaian tinggi. Peserta didik ini mampu mencerna dan memahami dengan cepat dan mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau keterampilan berpikir HOTS. Selanjutnya Bapak Ibu, di dalam modul ajar juga komponen yang penting adalah model pembelajaran. Ya, seperti yang sudah ditulis di atas, model pembelajaran yang ada dalam modul ini adalah perpaduan antara tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. Nah, selanjutnya yang juga kita perhatikan di sini adalah ketersediaan materi. Ya. Dalam ketersediaan materi ini kita juga harus melihat apakah ada pengayaan untuk siswa yang berpencapaian tinggi. Ya, di sini saya memilih ya. Kemudian ada materi khusus untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar. Saya juga memilih ya. Ada materi khusus untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Ya, saya memilih tidak. Ada materi pengayaan alternatif menggunakan teknologi. Saya memilih ya. Jadi, kalau kita memperhatikan dalam modul ajar ini, kelebihan dari kurikulum Merdeka di sini terlihat pembelajaran yang berdiferensiasi atau pembelajaran yang memperhatikan karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran utama. Ya, sebagai guru tentu kita harus mengatur siswa karena diskusi yang akan kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran, maka kita mengatur siswa secara berkelompok. Kemudian metode yang kita pilih adalah diskusi informasi, presentasi,
dan kontekstual. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya berbicara tentang asesmen sebagai salah satu komponen di dalam modul ajar ini. Nah, asesmen di sini dapat berupa asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Dan asesmen ini harus dilaksanakan di awal, proses, dan akhir pembelajaran. Asesmen dapat berupa asesmen individu yang dilaksanakan secara tertulis, kelompok secara performa. Selanjutnya, komponen juga yang harus kita perhatikan dalam modul ajar adalah materi ajar, alat, dan bahan. Nah, materi ajar di sini tentu di dalamnya adalah buku bacaan, artikel tentang sifat keperiodikan unsur, video tentang sifat keperiodikan unsur dari berbagai sumber, kemudian LKPD, sifat keperiodikan unsur. Selanjutnya, dalam persiapan pembelajaran, kita akan mempersiapkan bahan ajar, bahan diskusi terkait sifat keperiodikan unsur. Kemudian, menyiapkan instruksi atau panduan bagi siswa dan membentuk kelompok siswa. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, pembukaan atau kegiatan awal, selanjutnya kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang pasti dalam kegiatan awal ini, Bapak Ibu sebagai guru kita sudah tahu berisi tentang salam, berisi tentang motivasi ataupun apersepsi. Di dalam kegiatan inti, kita boleh mengarahkan siswa untuk boleh bergabung dengan kelompok dengan mempelajari lembar kegiatan peserta didik yang telah disiapkan. Nah, kita juga bisa mengajak siswa untuk menonton dan memperhatikan tayangan tentang sifat keperiodikan. Selanjutnya, siswa akan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dan siswa mempresentasikan hasil diskusinya. Dan terakhir, siswa menyimak dan mencatat. Bapak Ibu, ketika kita telah selesai dalam kegiatan inti, kita akan masuk dalam kegiatan penutup. Nah, dalam kegiatan penutup ini, guru mempersilakan siswa membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Selanjutnya, guru juga menginformasikan bahwa pertemuan selanjutnya adalah diskusi kelompok tentang sifat keperiodikan. Guru meminta siswa mengumpulkan hasil diskusi yang sudah dipresentasikan dan diperbaiki dalam bentuk laporan. Dan yang terakhir, guru menutup pertemuan dengan berdoa dan memberi salam. Bapak Ibu, selanjutnya hal juga yang sangat penting dari komponen modul ajar ini adalah pengayaan dan remedial. Nah, kita perlu memberikan pengayaan kepada peserta didik yang sudah memahami materi dengan cara melihat contoh penyelesaian baik di YouTube atau di
LKPD. Kemudian siswa juga atau peserta didik dapat menyaksikan video demonstrasi pembuktian sifat keperiodikan. Nah, evaluasi juga perlu kita lakukan dengan mengajak siswa mengerjakan soal dalam bentuk permainan di link. Ya, itu contohnya. Bapak Ibu, untuk siswa yang dirasa belum begitu memahami materi, maka kita akan melaksanakan kegiatan remedial dengan cara memberikan gambar, poster, pamflet, video, aplikasi tentang sifat keperiodikan. Nah, selanjutnya kita mengevaluasi, dan langkah terakhir yang dilakukan baik oleh guru dan siswa adalah merefleksi. Nah, refleksi baik untuk guru maupun untuk siswa adalah merupakan umpan balik. Nah, selanjutnya ketika kita sudah selesai melaksanakan refleksi, komponen juga yang harus kita muat di dalam modul ajar ini adalah daftar pustaka atau daftar bacaan baik untuk guru dan siswa, dan yang terakhir adalah glosarium yang berisi istilah-istilah yang harus kita tuliskan arti dari istilah-istilah tersebut. Nah, demikian Bapak Ibu untuk modul ajar saya pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan dengan modul ajar saya ini itu boleh menambah pengetahuan, menambah wawasan dalam Bapak Ibu membuat atau menyusun dan mengembangkan modul ajar. Demikian video pembuatan modul ajar ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Susya Bogar mohon pamit, sampai berjumpa di video selanjutnya.